Shalom saudaraku, malam ini mari kita sejenak melihat ulang kehidupan kita seharian yang sudah kita lewati. Dan tidak bisa kita pungkiri saudaraku, hari ini kita pun menghadapi berbagai macam kesulitan. Dan bahkan mungkin dari kita menghadapi seolah-olah jalan buntu untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup. Untuk itu, sebelum kita mengistirahatkan badan kita, mari kita merenungkan rema, renungan malam. Tuhan penuhi kebutuhanku dengan caranya. Kitab Raja-Raja pasal 4 ayat 7 bagian B. Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam menghadapi permasalahan, pergumulan, dan beratnya hidup, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu, kita merasa tidak punya apa-apa lagi untuk menyelesaikan segala persoalan, segala perkara yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita merasa sudah menemui jalan buntu dan menjadi putus asa. Saudara dikasih Tuhan sama seperti yang dialami oleh janda di dalam ayat yang kita baca tadi. Di satu sisi dia kehilangan suaminya yang meninggal dunia. Artinya dia pun kehilangan pegangan hidup, kehilangan mata pencaharian, kehilangan pelindung. Di sisi lain saudara, dia dengan anak-anaknya pun juga menghadapi persoalan hidup yang berat. Karena ketika suaminya meninggal dunia, meninggalkan hutang yang sangat berat. Ditambah berat lagi saudaraku, penagih-penagih hutang itu mulai mengancam akan mengambil dua putrinya untuk dijadikan budak. Padahal di rumahnya tidak ada sesuatu, tidak punya sesuatu yang bisa menolong, yang bisa dipakai untuk membayar hutang itu. Seolah-olah janda itu juga mengalami jalan buntu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elisa berkunjung ke rumah janda itu, maka sang janda itu curhat kepada Elisa. Dia mengatakan segala sesuatu yang dia alami, dia rasakan, dan ancaman yang dia alami. Anak-anaknya atau putri-putrinya akan jadi budak kalau tidak bisa membayar hutang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elisa mendengar curhatan janda tadi, respon Nabi Elisa adalah, apa yang bisa aku bantu untuk menolong kamu? Apa yang masih ada di rumahmu? Saudaraku, Nabi Elisa ingin menolong janda tadi dari apa yang masih ada, dari apa yang masih dimiliki oleh janda tadi. Dan janda tadi mengatakan, abdi Tuhan, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali minyak dalam buli-buli kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di janda tadi masih mempunyai sesuatu. Dan sesuatu yang nampak sedikit, sesuatu yang nampak sepele itu akan dipakai Tuhan untuk menolong janda itu. Nabi Elisa melanjutkan, pinjamlah bejana-bejana dari tanggamu, jangan terlalu sedikit, pinjamlah yang banyak. Lalu ajaklah kedua putrimu ke kamar, tutuplah pintu kamar, dan tuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana itu. Ketika penuh, pindahkan dan geser, kemudian letakkan di bawah minyak itu bejana-bejana yang kosong, dan terus-menerus lakukan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanpa pikir panjang,
janda dan anak-anaknya itu mentaati, menuruti apa yang dikatakan Nabi Elisa. Dia meminjam bijiran-bijiran yang sangat banyak, kemudian minta anaknya masuk kamar dan menutup pintu, dan ia mulai menuang minyak dalam buli-buli kecil itu ke dalam bejana. Dan setiap bejana penuh digeser, diletakkan bejana yang kosong, dan seterusnya. Sampai ketika sang ibu atau sang janda itu berkata, "Anakku, geserlah bejana yang kosong ke sini." Kemudian anak-anaknya mengatakan, "Bejana yang kosong sudah habis, Ibu." Lalu minyak itu berhenti tercurah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika sang janda itu sudah memiliki banyak minyak, dia datang kepada Nabi Elisa dan mengatakan, "Abdi Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Tuhan sudah menolong aku. Dan sekarang aku punya banyak minyak." Nabi Elisa mengatakan, "Pergunakanlah minyak itu. Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya sampai beberapa waktu lamanya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan caranya Tuhan menolong, dengan caranya Tuhan memenuhi kebutuhan janda dan anak-anak itu. Dengan cara yang unik. Saudaraku, sang janda itu mendapatkan pertolongan Tuhan bukan otomatis, tetapi yang pertama, karena dia percaya akan perkataan Elisa, percaya akan pertolongan Tuhan yang sangat nyata dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, saudaraku, sang janda dan anak-anak itu mentaati, melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan Elisa tanpa bertanya ini dan itu. Kemudian yang ketiga, saudaraku, sang janda itu juga datang kepada Nabi Elisa untuk berterima kasih, untuk bersyukur, dan mempergunakan pertolongan atau berkat Tuhan itu secara wajar untuk membayar hutang dan hidup seperlunya setiap hari. Janda dipenuhi kebutuhannya oleh Tuhan dengan cara yang unik dan luar biasa. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kalau kita merasa kurang merasakan pertolongan Tuhan, kurang merasakan cinta kasih-Nya, jangan lantas kita otomatis tergesa-gesa menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak melihara hidupku lagi, menyalahkan orang lain gak peduli lagi dengan aku. Tapi mari kita lihat hidup kita masing-masing, saudaraku. Jangan-jangan di dalam kita melakukan segala sesuatu kurang ada ketaatan kepada Tuhan. Jangan-jangan di dalam menanti pertolongan Tuhan, kita malah kurang percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang asal-asalan mengerjakan segala sesuatu sehingga gagal. Saudaraku, mari kita meneladani sang janda tadi. Walaupun hanya memiliki minyak dalam buli-buli yang sangat kecil, tapi dia yakin bahwa Tuhan menolong, dia mentaati, dan dia mensyukuri pertolongan Tuhan itu. Dan dia sungguh mendapatkan berkat, sungguh terpenuhi hidupnya beberapa waktu oleh Tuhan. Karena cara Tuhan menolong dengan cara yang unik. Dan ketika diyakini pertolongan Tuhan itu akan sungguh-sungguh kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk meneladani kehidupan sang janda tadi, Tuhan. Mampukan kami untuk terus mempercayai bahwa Engkau sanggup memenuhi kebutuhan kami. Engkau sanggup menolong kami dengan cara dan waktu yang tepat. Buat kami tetap mentaati kehendak-Mu ya Tuhan, apapun itu. Dan biarlah hati kami pun juga senantiasa meluap dengan ucapan syukur setelah kami mendapatkan dan menemukan pertolongan Tuhan. Setelah kebutuhan kehidupan kami tercukupi
kami pun mampu menggunakan berkat-berkat-Mu itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau berkati keluarga kami dengan kerukunan. Engkau berkati anak-anak kami dengan kepintaran. Engkau berkati pekerjaan kami Tuhan dengan rezeki yang cukup. Engkau berkati rekan-rekan kami agar kami pun saling menjadi berkat seorang terhadap yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat mengistirahatkan badan saudara dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah kita senantiasa mengalami penyertaan dan berkat Tuhan. Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak